ketemu lagi dengan saya. Jumpa lagi dalam acara bincang-bincang pariwisata pada sore hari ini. Tidak lepas dari konsep dari pariwisata itu sendiri. Terima kasih kepada moderator, pembawa acara Pak Mulyadi Johans, dan tamu kehormatan Bapak Bahtiar SP selaku Sekda Kabupaten Batanghari, dan Bapak Suroso selaku pemilik destinasi wisata Mugi Rahayu, dan teman-teman Genpi yang saya hormati. Baik, tadi sudah disampaikan, langsung saja kita ke Bapak Bahtiar, Pak. Tadi sudah disampaikan dari Pak Mulyadi Johans, Bapak pariwisata. Iya. Nah, Bapak pariwisata, berarti konsepnya kepada pariwisata. Menurut Bapak, apa pandangan Bapak terhadap pariwisata pada saat ini, khususnya di Kabupaten Batanghari? Terima kasih. Ya, saya melihat pariwisata ini adalah sebagian dari pengembangan ekonomi kreatif kita di Kabupaten Batanghari. Karena tempat perputaran uang itu tertumpu pada tempat-tempat orang berkumpul banyak. Begitu orang berkumpul banyak, tentunya terjadi perputaran uang di situ. Ya. Yang kedua, potensi untuk pengembangan destinasi ini sebetulnya cukup. Tapi tidak seperti potensi alam kita juga tersedia sebetulnya, tapi itu kan belum dikelola. Alhamdulillah kita 2 tahun terakhir ini sudah mulai bergerak, termasuk Pak Suroso, kemudian Pak Mung kemarin sudah kita mulaikan kegiatan atau program destinasi wisata ini. Baik itu yang di tingkat desa maupun yang di tingkat kabupaten, maupun yang dimiliki oleh pihak panitia desa maupun yang dimiliki oleh pihak swasta. Gitu. Sebetulnya prospek kedepannya ini lebih baik sekaligus mengangkat menjadi ikon kita di Kabupaten Batanghari. Itu yang kami sampaikan. Ketika itu berkembang destinasi wisata, kita harapkan UMKM kita juga akan tumbuh di situ. Masyarakat sekitarnya tentunya menikmati hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan baik itu pemilik destinasi wisata, kemudian pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersinergi bersama-sama mengembangkan tempat perputaran ekonomi. Nah tadi kita lihat di Malang kemarin Polri Rimbo Pulian berbeda tempatnya, keunikannya yang lain, menampilkan ikon flora dan faunanya di situ. Kemudian kita lihat kemarin di Sungai Bujang juga menampilkan tempat destinasi juga berbeda-beda. Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik dari pendatang ataupun yang orang yang berkunjung ke daerah kita di Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan ini dapat berkembang dengan baik. Tentunya pemerintah selalu bersinergi bersama-sama pihak terkait, termasuk adik-adik kita, yang anak-anak MP kita, itu dapat mempromosikan secara bersama
bukan hanya sekedar untuk mempromosi saja, tapi ikut menjadi praktisi kita, jadi pelaku di dalam hal pengembangan pariwisata di Kabupaten Batanghari. Kita saling isi mengisi antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batanghari. Selesai itu. Ya, baik. Berarti itu adanya sinergi ya Pak antara Iya. pegiat wisata maupun pemerintah sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal untuk pariwisata Kabupaten Batanghari. Baik, kita beralih dulu Pak ya ke Pak Suroso untuk pertanyaannya. Baik Pak, jadi begini, kembali lagi ke konsep milenial ini kan didominasi oleh anak muda, yang mana range umur itu sekitar 18 sampai 25 tahun. Dimana pada umur segitu mempunyai mimpi dan ide-ide yang gila, mimpi kreatif untuk membangun daerahnya sendiri. Nah, kembali kepada Bapak, ketika Bapak di umur 18 sampai 25 tahun atau di usia remaja, pernah tidak Bapak suatu hari akan terpikir untuk membuat suatu destinasi wisata? Atau Bapak bisa cerita kepada kita bagaimana usaha Bapak, perjalanan Bapak bisa membangun pariwisata khususnya destinasi Mugi Rahayu pada saat ini. Oke. Ya, terima kasih dengan adik yang telah memberikan waktu, tempat yang begitu sederhana ini. Ya, semoga tempat ini jadi panutan bagi masyarakat, bagi kita semua, bagi orang-orang yang ingin menciptakan sesuatu. Jadi sewaktu saya berumur sekitar 17 tahun, Usia remaja Pak ya. usia remaja, Iya. itu tidak ada sedikit pun cita-cita untuk membangun tempat yang begini. Tidak ada terbesit pikiran gitu Pak ya. Tidak ada. Iya. Cuma karena saya jiwanya itu jiwa anak perantauan. Karena pengalaman-pengalaman di perantauan itu semua ada. Jadi wawasan itu ya semua itu nampak di benak saya, di pikiran saya. Apakah saya bisa menciptakan sesuatu di hari tua besok? Itu sifat perantauan saya di waktu masih remaja. Jadi di waktu itu karena saya anak perantauan dari Jawa ke Sumatera, di Medan ke Jambi, disinilah saya mempunyai prinsip kehidupan ini bagaimana ke depan kehidupan saya pribadi ataupun anak keluarga saya. Jadi pikiran saya itu alangkah baiknya saya membangun sebuah lokasi yang tadinya kolam ikan saya jadikan taman. Itulah perubahan-perubahan pikiran yang menjelang tuan, menjelang hari senja. Oh berarti tidak langsung terbangun taman Pak ya? Tidak Berarti yang pertama kolam ikan gitu ya. Kolam ikan pribadi Pak ya? Iya, Iya. pribadi. Disitulah sewaktu saya main jalan-jalan ke Jambi, itulah tidak saya lupakan di BBAT banyak kawan curhat di sana. Nah, berhubungan dengan kolam, dengan ikan, terbikinlah kolam ikan. Sesudah jadi kolam ikan, saya berpikir lagi, apakah cukup sedemikian hasil saya? Tidak ada salahnya kita selalu makan ikan segar. Itulah yang dicita-citakan pemerintah pusat kita, pemerintah daerah kita, ya termasuk di Batanghari, yaitu menyangkut Bapak Perikanan, yaitu Pak Kusumo yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dinas. Ya alhamdulillah atas bantuan dia, bantuan dari Pak Kusumo dengan perangkatnya, termasuk BPL-nya, ya terbimbinglah saya, dan saya juga izin saya membangun wisata ini supaya apa? Perjalanan saya bangunan wisata ini niat saya bisa menyenangkan kawan sanak famili, keluarga besar yang ada di Batanghari khususnya. Dan selama ini ya alhamdulillah perjalanan mulus-mulus,
Ya kalau sekarang ini terbentur, itu wajar-wajar. Itulah perjalanan kehidupan. Jadi saya tidak putus asa dan tak putus harapan. Saya berjuang terus untuk kemajuan Batanghari di Provinsi Jambi. Karena saya terketuk jiwa sayalah anak Indonesia untuk memakmurkan. Itu prinsip saya. Baik, jumpa lagi, kembali lagi kita di acara bincang-bincang sore tentang pariwisata Kabupaten Batanghari. Saat ini kita masih berada di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Batanghari, yaitu Girahayu. Suatu konsep destinasi wisata yang menyediakan alam dan beberapa atraksi lainnya. Nah, Pak, mengingat luasnya Mugirahayu ini tidak tidak dikatakan sempit, begitu luas juga. Nah, mungkin kepada Bapak adakah himbauan kepada masyarakat atau pengunjung wisata nantinya supaya ketika datang ke sini tidak hanya menikmati tapi juga menjaga. Kan pariwisata tentunya harus dijaga supaya nanti bisa berkelanjutan yang bisa kita nikmati. Oke. Jadi Pak De, saya titipkan nanti jaga lingkungan, tentunya lebah hijau, tentunya menarik. Yang kedua tentunya kepada pelanggan, tentunya saya pikir keinginan pelanggan itu memang betul-betul dia memang nyaman di tempat kita ya. Kemudian tentunya kepada pengunjung tetap menjaga kebersihan, keindahan lingkungan. Mudah-mudahan ini kan senang bagi kita semua datang ke sini. Itu ya. Kemudian tentunya kepada pengunjung senantiasa menjaga keindahan ataupun keunikan dari tempat destinasi wisata kita di Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan itu dapat bersama-sama kita jaga, pemilik destinasi tentunya dapat berkembang, kemudian keindahan ini semakin lama semakin bertambah keunikannya. Ya. Insya Allah. Kita ya, sehingga bermanfaat bagi orang banyak, bagi pengunjung, masyarakat sekitarnya khususnya, bermanfaat bagi penyerapan tanah kerja, Pak De. Iya, insya Allah. Ya, paling tidak kawan-kawan kita bangga dengan masyarakat kita dan dengan adanya Mugirahayu. Itu yang saya sampaikan. Mungkin lebih ditekankan lagi untuk penjagaan lingkungannya supaya tidak ada sampah yang mengganggu karena begitu indah sekali ya. Udaranya sangat nyaman, sayang kalau misalkan nanti diganggu oleh sampah-sampah. Dan mungkin lebih ditekankan lagi kepada pengunjung wisata untuk terus menjaga kebersihan karena suatu penggiat wisata itu yang sadar akan lingkungan, tidak hanya menikmati. Oke. Jadi begini, Pak De, kita mengharapkan